yang ada di mitos-mitos Yunani itu kebanyakan tidak berdasar apa yang nyata ada, tapi berdasarkan apa yang tampak ada. Jadi apa yang nyata ada dengan apa yang tampak ada. Xenophanes itu gurunya Parmenides itu bilang bahkan termasuk dewa-dewa. Dewa-dewa itu kenapa kok begitu, katanya Xenophanes. Kan kita lihat ya ilustrasinya dewa-dewa, bagaimana gambarnya Zeus, bagaimana gambarnya Hercules, bagaimana gambarnya Thor. Itu kan manusia, bukan dewa. Jadi ternyata dewa-dewa itu digambar persis manusia. Kenapa katanya Xenophanes? Karena yang gambar manusia. Itu mungkin kayak kalau saya bilang, mungkin di kepalamu entah sengaja atau tidak ada sosok malaikat, ada sosok Tuhan dalam tanda petik. Itu kan sosoknya mirip kayak manusia semua. Bayanganmu kan ada sosoknya, kayak ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Dan itu kalau di ilmu kalam disebut antropomorfis, menggambarkan Tuhan kayak manusia. Tapi image-nya yang ada di kepala kita itu kan image manusia. Bahkan di Yunani dengan vulgar digambar ya persis manusia, meskipun ideal, gagah, tinggi, punya brewok, macam-macam. Kalau dewa-dewa zaman Eropa lama itu digambarkan brewokan. Hercules itu brewokan panjang gitu. Karena dulu mungkin idealnya orang gagah itu begitu. Tapi semakin ke sini, mungkin karena saya tidak tahu pengaruh Korea apa-apa, terus yang ganteng-ganteng gagah itu jadi klimis. Jadi makanya Thor itu kan terus brewokannya belakangan waktu stres. Tapi waktu awal kan dia masih klimis. Itu gambaran terbaru. Itu dikritik oleh Xenophanes. Antropomorfis. Antropomorfis itu kita ini sedang bikin Tuhan versi kita sendiri. Bahkan nanti Xenophanes mengkritik itu ya, kalau seandainya sapi, kambing, kuda diberi kemampuan berpikir dan gambar, mungkin dewa-dewa itu ya bentuknya sapi apa kayak kuda. Versi mereka sendiri. Nah, itu seperti saya bilang ya, filsafat Yunani awal itu mengkritisi tradisi kepercayaan Yunani kuno yang ada zaman itu. Jadi yang pertama, Parmenides mengkritik mitologi Yunani. Yang jelas yang paling dikritik oleh Parmenides adalah orang terjebak pada kepercayaan dan menjauh dari kebenaran. Jadi nanti dia punya dua jalan pengetahuan itu. Ada jalan kepercayaan, ada jalan kebenaran. Nah, disitulah gunanya filsafat datang. Jadi filsafat itu datang untuk mengatasi agar manusia ini tidak lemah, agar dia tidak terjebak oleh pendapat-pendapat kepercayaan-kepercayaan. Jadi ini sebenarnya kalau pakai bahasa hari ini, banyak orang hanya taklid saja pada pendapat-pendapat yang ada sebelumnya. Tidak mau mendayagunakan akalnya. Sehingga akhirnya hidup jadi tidak produktif, tidak kreatif. Orang hanya manut saja, akalnya tidak jalan. Nah, disitulah nanti orang butuh filsafat, berpikir yang jernih, yang tidak hanya ikut-ikutan. Jadi ini yang dikritik pertama oleh Parmenides dan para filosof dari mazhab Elia. Nah, nanti Parmenides membedakan antara kebenaran dan pendapat, Wahrheit dan Meinung. Jadi kalau itu kebenaran, ya dia universal, berlaku untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau pendapat, dia berubah-ubah.
seperti penampaan yang labil. Jadi kebenaran itu abstrak. Kalau pendapat itu dasarnya sesuatu yang tampak saja. Kayak tadi ya, tak kasih contoh. Gelas tadi yang ada airnya, kamu masukin pensil. Kalau kamu hanya lihat pensilnya saja sekarang dari luar, penampakannya saja, maka kamu akan menyimpulkan pensilnya bengkok. Nah, itu jalan pendapat. Padahal apa? Kebenarannya pensilnya masih tetap lurus. Banyak orang yang berhenti di pensil bengkok ini, tidak mau menggunakan akalnya untuk menjangkau bahwa loh, itu pensil itu masih lurus, hanya karena kena biasnya air saja terus dia kelihatan bengkok. Itu sama kayak kita hari ini kan, yang terjebak oleh penampakannya, tertipu oleh tampilannya, kata-katanya, narasi teksnya, tidak mau berpikir lebih dalam sedikit. Ada makna kebenaran universal di situ. Akhirnya kan kita clash. Kita melupakan jangan-jangan kita ini sebenarnya sama, cuma penampakannya saja berbeda. Jangan-jangan pikiran yang macam-macam itu mungkin sebenarnya hakikatnya sama. Hanya saja karena kita berhenti di penampakan, berhenti di yang kelihatannya, kita melupakan ada yang lebih hakiki. Jadi yang kebenaran, bukan pendapat. Jadi ada jalan kebenaran, ada jalan pendapat. Kalau kebenaran itu berarti sifatnya hakiki, kalau pendapat itu sifatnya temporer. Dasarnya hanya penampakan-penampakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pembagian kebenaran dan pendapat tadi terus disimpulkan oleh Parmenides ada dua jalan pengetahuan. Yang pertama aletheia dan yang kedua doxa. Aletheia itu jalan kebenaran, kalau doxa itu jalan kepercayaan. Saya tidak tahu istilah doxa ini, jangan-jangan ini yang kita serap di Indonesia terus jadi dosa. Tapi ini bahasa Latin, bahasa Yunani. Jadi aletheia dan doxa. Nah, kalau aletheia apa? Aletheia itu ya tadi, jalan pengetahuan melalui unsur kebenaran. Sementara doxa, orang hanya percaya dengan apa yang dilihatnya. Akhirnya apa? Tertipu oleh unsur-unsur yang tidak nyata, tidak benar, tidak ada. Jadi menurut Parmenides, orang yang mengambil jalur doxa itu orang yang tertipu oleh penampakannya. Hanya melihat tampilannya. Yang tampilan ini berubah-ubah, tidak konsisten. Kenapa? Karena hanya penampakan. Padahal ada yang lebih hakiki. Itu maunya Parmenides. Kalau lihat sesuatu, lampaui penampakannya. Kalau hanya berdasar panca indera, kamu bisa tertipu. Akalnya dipakai. Itu maunya sebenarnya. Jadi gunakan prinsip-prinsip berpikir yang benar. Masuki objeknya, jangan terjebak penampakannya. Oke. Misalnya air putih ini misalnya. Kalau kita terjebak penampakannya, mungkin oh putih itu berarti nanti mesti tawar, itu mesti tawar. Loh, nanti kalau ilmumu putih mesti tawar, bisa jadi kamu terjebak suatu ketika minum air putih kok enggak tawar rasanya. Sekarang kan banyak itu kan air minum yang putih jernih, begitu diminum rasanya manis. Ya, ada manis-manisnya karena sudah karena sudah seminggu enggak di.
Jadi jalan kebenaran itu lampaui penampakannya. Ada yang lebih hakiki. Ini sebenarnya sangat spiritual kalau ditarik ke kajian-kajian ilmu batinnya. Kayak Rumi itu kan, lampaui tanah dan udara dan yang kelihatan dari bumi, lihat ada apa di balik bumi. Nah, melihat manusia juga gitu, lampaui fisiknya. Kalau dasarmu hanya fisik, fisik itu tidak konsisten. Fisikmu kan tidak konsisten. Apa ada fisik yang konsisten? Tidak ada. Saya dulu kayak gimana? Wah, foto saya dulu imut ya. Sekarang insya Allah tidak. Kita sudah berubah banyak. Jadi lampaui yang fisik. Kalau berpikir kita pijakannya penampakan, kita akan jatuh pada ketertipuan. Maka gunakan akal sehat. Jadi prinsip pertama dari gagasannya Parmenides adalah ayo gunakan jalan pengetahuan, jalan kebenaran. Bukan sekedar kepercayaan. Maksudnya hanya percaya pada apa yang kita lihat, apa yang bisa dijangkau oleh panca indera. Karena panca indera itu mudah tertipu. Kayak di Imam Ghazali itu kan waktu beliau nulis Al-Munqidh Minadz-Dzalal, dulu pernah kita bahas bagaimana penampakan panca indera bisa menipu. Kalau tangan habis kita panaskan di air hangat, kita masukkan kemudian ke air dingin ini rasanya hangat. Tertipu kita. Kita lihat gunung itu kelihatan halus, mulus dari jauh. Begitu dekat, ayo, geronjal-geronjal. Bulan itu kelihatan indah sekali kalau dari bawah. Tapi begitu kamu nanti datang ke bulan kan, ternyata di sana lebih mengerikan. Geronjal-geronjal. Nah, itu yang bisa ketemu begitu apa pakai akal. Kalau percaya saja pacabata indera bisa keliru. Oke. Nah, dari situ nanti lahirlah prinsip-prinsip logis, prinsip berpikir yang ini nanti jadi dasarnya ilmu logika. Termasuk diadopsi oleh Aristoteles. Jadi pelajaran tentang ada, pelajaran tentang jalan kebenaran dan jalan penampakan melahirkan yang pertama apa? Prinsip of identity. Prinsip of identity itu A sama dengan A. Kalau dia ada ya pasti ada. Ini kacamata ya ini kacamata itu ada ya berarti dia kacamata itu ada. Itu namanya prinsip of identity. Jadi cara berpikir paling dasar itu prinsip of identity. Kalau kalian prinsip of identity saja tidak bisa, tidak mungkin kalian bisa jadi filosof. Karena ini paling sederhana. Ini apa? Kan kita sebut kacamata. Kan saya bilang tadi identity itu A sama dengan A. Kalau ini kacamata, ya kita pahami dia sebagai kacamata. Itu prinsip of identity, sederhana. Ini kelihatannya sederhana sebenarnya, cuma dalam praktek sehari-hari kita sering dibelokkan oleh hasrat, nafsu, ambisi, sehingga kadang-kadang ini harusnya kita bunyikan A, tidak kita bunyikan A. Jadi prinsip of identity saja kita kadang tidak lulus. Kenapa? Karena kepentingan, karena nafsu, karena hasrat. Sudah jelas kelihatan bahwa yang benar itu. Itu kan prinsip A sama dengan A. Tapi kadang-kadang kita belokkan sendiri. Dalam rangka apa? Kepentingan. Jadi ada hal tersembunyi yang kita inginkan di luar kebenaran. Padahal ini prinsip paling dasar. Kita kadang kesulitan menyebut A sama dengan A. Makanya tadi saya bilang kalau ini saja kita tidak lulus, mungkin kita tidak bakat jadi filosof.
Karena filosof itu ya keberpihakannya tegas pada yang benar dan yang bijaksana. Kalau mengakui kebenaran saja tidak bisa, ya susah. Jadi itu prinsip pertama. Yang kedua, prinsip non-contradiction. A tidak sama dengan B. Kacamata ini tidak sama dengan laptop. Itu juga cara berpikir dasar. Ada tidak mungkin sama dengan tidak ada. Itu non-kontradiksi. Ini juga dasar. Contohnya banyak. Cuma itu tadi, kadang-kadang kita dengan sengaja mencampur antara ada dan tidak ada. Dua hal yang tidak mungkin kita jadikan satu. Harusnya kalau kita milih A, berarti kita tidak milih B. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita itu pilih enaknya saja. A ya boleh, B ya boleh lah Pak. Nah, itu pilih enak itu. Padahal itu tidak logis. Kalau kamu milih ini, berarti kamu tidak suka sama ini. Tapi kadang-kadang karena hal tertentu kita milih ini, tapi kita juga mau yang ini. Yus, cari contoh sendiri banyak. Oke, kadang-kadang kan kalau kita dikasih pilihan kan kita milih yang enak. Pingin kaya apa pingin ganteng? Kamu kan terus milih yo kaya yo ganteng. Wong ini disuruh milih kok dua-duanya milih, itu salah satu. Itu sederhana sebenarnya. Cuma kan kita terus seneng nyari yang anunya aja. Yo ganteng yo kaya Pak, masa harus salah satu kan gitu. Oke, sebenarnya itu logikanya sederhana. Kamu disuruh milih satu di antara dua. Kalau milih dua-duanya ya jadinya kontradiksi, kamu campur. Yang ketiga, prinsip excluded middle. Ini lanjutannya. Excluded middle ini tidak mungkin tengah-tengah. Saya A atau B dan tidak mungkin saya tidak A tidak B. Jadi wong pilihannya dua ya, kalau tidak A ya B, tidak dua-duanya tidak mungkin, tidak boleh. Saya ini Pak, laki-laki ya tidak, perempuan ya tidak, itu tidak excluded middle. Bahkan yang mungkin sama teman-teman sering dibahas itu ada gender ketiga, keempat, kelima, itu kan tetap mengafiliasikan diri dengan A atau B. Nah, itu excluded middle. Tidak mungkin dua-duanya. Oh itu, ini tiga prinsip logika paling dasar. Seolah-olah kita paham, tapi waktu dipraktekkan rasanya berat. Karena manusia itu ternyata ya seperti dawuhnya Imam Ghazali, akal itu, logika itu kita pakai tidak sebagai raja tapi hanya sebagai panglima. Rajanya ternyata hati, kolab, kecenderungan diri. Jadi akal ini kita bawa sesuai kecenderungan kita. Kalau kita kecenderungannya ke sana, ya kita bawa ke sana. Setidak logis apapun. Jadi ini yang sering menipu kita. Hati kita ternyata, kolab kita ini lebih dominan. Meskipun kita manusia harusnya akal sehatnya jalan, tapi akal itu banyak disetir oleh kecenderungan hati kita. Kita banyak disetir oleh suka dan tidak suka. Kamu datang ke sini mungkin punya argumen rasional, tapi coba kamu cek sebenarnya alasan paling dominan adalah kamu suka duluan. Argumennya belakangan. Itu yang bikin terus kita tidak kritis. Meskipun kamu ketemu jelek-jeleknya, karena sudah terlanjur suka, yo kamu sebut dia tetap bagus. Yo kalau sama kayak kamu punya pacar atau punya pasangan itu loh. Meskipun dia sedang dalam kondisi jelek melakukan yang jelek kan tetap kamu belani. Atau orang yang kamu sukai melakukan kesalahan kan tetap kamu belani. Kenapa? Karena kita lebih disetir oleh kecenderungan hati, kecenderungan jiwa kita.
Nah, hanya para jagoan yang bisa menaklukkan dirinya sehingga rasa suka dan tidak suka ini tidak menyetir dirinya. Al-Quran kan banyak nuntun kita itu kan. Jadi jangan sampai rasa suka dan tidak suka membuatmu tidak adil. Nah, itu sebenarnya Al-Quran mengingatkan kita karena manusia itu sering begitu. Suka dan tidak suka menyetir dirinya. Oke. Dan yang keempat, ini prinsip dasar berpikir juga. Reason is basis, not senses. Bukan panca indera. Jangan terlalu percaya dengan panca indera, pakai akal. Gunakan akal sehatmu. Kalau hanya percaya dengan panca indera, kamu bisa tertipu. Oke, ini kebalikannya peradaban modern yang positivistik. Orang modern itu justru butuh bukti yang konkret, yang empiris. Mungkin termasuk kita hari ini. Kita hari ini kan punya prinsip, kalau tidak ada fotonya berarti hoax. Kalau tidak ada gambarnya berarti hoax. Itu kita menuntut bukti yang konkret. Loh, pertama-tama jangan itu, pakai akal sehatmu deh. Ngapain capek-capek nyari fotonya? Kita kan punya akal. Bisa memutuskan dengan, oh kalau kayak gitu menurut logika saya tidak mungkin. Menurut hemat saya yang semacam ini tidak pas. Itu akal sehat yang bilang. Malah kalau ada bukti konkretnya kamu bisa tertipu. Kalau kamu prinsipnya hanya foto, sekarang banyak orang pinter ngedit. Iya, wong berita-berita online sekarang editan semua. Seolah-olah ada beritanya padahal enggak. Maka jangan tertipu oleh yang terlihat. Akal sehatnya dipakai. Oke, jadi ini prinsip berpikir dasar. Terus prinsip epistemologi selanjutnya sama kayak tadi. Akalnya dipakai, kemudian pengetahuan indrawinya dipending. Jadi pengetahuan indrawi inilah sumbernya pluralitas. Akal lah yang bisa menjangkau di mana kita sama, di mana kita seragam. Nah, ini nanti ketemu benang merahnya. Semakin kita sadar bahwa kita berbeda, semakin kita hanya melihat yang penampakan-penampakan ini, kita akan menyadari bahwa kita berbeda, ya semakin kita susah bersatu. Untuk bersatu justru ayo kita sadari persamaan-persamaan kita. Orang posmo itu sebenarnya memang punya kecenderungan menyadari pluralitas perbedaan. Tapi kalau kita basisnya di perbedaan ini, ya semakin tegas perbedaan, kadang-kadang semakin susah untuk disatukan. Kalau versinya Parmenides, lihatlah kesamaan-kesamaan kita. Maka kita akan lebih mudah untuk diikat rukun. Jangan lihat kamu aliran apa, kamu kelompok apa. Kalau dilihat itu, ketemunya penampakan dan kita pasti berbeda. Begitu kita berbeda, biasanya terus ada jarak di antara kita. Kenapa sih Pak zaman dulu kok enggak banyak friksi-friksi, enggak banyak konflik-konflik? Mungkin zaman dulu kita enggak banyak sadar tentang perbedaan kita. Karena teknologi informasinya mungkin belum terlalu membantu ke sana. Tapi sekarang begitu ada IT, kita sadar banyak sekali perbedaan. Begitu sadar perbedaan, terus kita kan biasanya mengambil jarak. Semula saya tidak banyak kenal dengan kalian ini siapa. Begitu nanti salaman, kenalan, terus kamu bilang, Pak, saya ini kelompok keras Pak. Wah sudah mengkerut terus, langsung satu jarak ditambah. Saya dari kubu sana Pak, nambah lagi satu jarak. Semakin tahu penampakan dan identitas
kita terus semakin banyak, semakin berjarak dari yang lain. Karena topeng kita kan banyak. Tapi kalau Parmenides melihat, mbok sudah kita lihat samanya saja. Hakikatnya kita ini satu. Nah, itulah maunya Parmenides. Jadi ayo satu saja. Kita sama-sama manusia kok, itu jadi satu. Kita sama-sama makhluknya Allah kok, kan itu jadi satu juga. Begitu kita ada di level yang satu ini, menjalani hidup jadi lebih mudah. Jadi kita ini satu yang punya fungsi dan punya bakat dan punya kemampuan yang beda-beda. Sehingga kita harusnya kerjasama. Kayak di depan tadi loh, kita ini kayak organisme. Organisme ini kan beda-beda tapi hakikatnya satu. Tubuh kita ini kan macam-macam, ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada telinga. Ini kan beda semua. Kalau sama semua bisa mengerikan wujud kita. Sendiri-sendiri, mainnya juga sendiri-sendiri. Tangan ada tugasnya sendiri, kaki ada tugasnya sendiri, telinga ada tugasnya sendiri. Tapi hakikatnya satu. Jadi, nah kesadaran kita di kesadaran yang hakikat satu ini. Jangan kesadaran yang penampakan yang banyak. Kita antar manusia juga begitu. Mungkin kalau kalian yang tidak, misalnya apa, tidak pecinta kucing misalnya. Kamu lihat kucing itu kan sama saja, kucing di mana-mana juga begitu, kan gitu. Tapi yang pecinta kucing ngerti sampai detail. Ini kucing ini kucing itu, ini cirinya itu, ngerti perbedaannya. Nah, jadi hidup ini antara kesamaan dan perbedaan ini. Kadang kita memang harus sadar perbedaan, tapi di level tertentu kita harus berpijak pada kesamaan. Khususnya untuk bekerja sama. Karena kita ini satu tubuh. Jadi itu prinsip epistemologi yang kedua. Kalau versinya Parmenides.